Kalau mencermati mengenai sejumlah pernyataan dari Presiden Prabowo beberapa hari terakhir, apakah merefleksikan pemahaman pemerintah terhadap akar permasalahan sehingga kemudian terjadi demonstrasi itu? Sehingga kemudian akhirnya ada dugaan ini ada makar dan terorisme dan sebagainya? Iya, pernyataan Presiden sudah banyak mengadres ya isu pihak-pihak tertentu yang mencoba mengalir di air keruh. Isu terkait dengan pernyataan berkaitan dengan makar, terorisme itu sudah disampaikan oleh Presiden. Dan menurut saya ada dasarnya juga seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Wawan ya. Kan beberapa laporan menunjukkan pengedropan secara bertruk-truk ya, misalnya di Pekalongan itu kan tercapture itu. Ada truk yang mengangkut belasan puluhan demonstran dari luar kota yang masing-masing sudah menyiapkan bom molotov dan bensin. Dan seperti laporan Republika maupun narasi itu kan jelas ada pihak-pihak tertentu yang jelas mencoba memainkan apa namanya kepentingannya, entah karena alasan apa, deh. Tetapi beberapa menteri kan sudah menyampaikan lewat konten mereka dan menyebut salah satu tersangka yang sekarang sedang melarikan diri ke luar negeri, ya, yang dianggap menjadi bagian dari apa yang terjadi belakangan ini. Nah, tapi ya, tadi pertanyaan dari Kevin adalah apakah akar masalahnya sudah diadres oleh pemerintah? Kesan saya belum maksimal. Jadi yang terkesan itu koersinya. Yang saya sendiri tidak menafikan bahwa aspek penegakan hukum itu penting sekali untuk memastikan tertib ya atau order ya. Karena kita kehilangan order, negara belakangan kehilangan wibawa dan perlu ditegakkan kembali wibawa untuk menjaga marwah institusi atau lembaga atau pemimpin pemerintah. Bayangin aja, Menteri Keuangan rumahnya dijarah dalam beberapa gelombang. Jadi Bu Sri Mulyani sulit sekarang kalau bicara di depan para investor bahwa kondisi Indonesia aman. Oh, rumahnya aja dijarah sama warga yang tidak jelas, gitu kan. Artinya perlu penegakan hukum. Ya. Tetapi saran saya ada dua. Satu, penegakan hukum itu tidak boleh jadi sarana untuk melakukan pelanggaran HAM. Ya, ini penting karena PBB sudah memberikan wanti-wanti, ya. Jangan sampai ada proses pelanggaran HAM dalam penyelesaian kasus demonstrasi belakangan. Yang kedua, nah ini yang paling penting, yang jadi concern saya, Kevin. Ini menurut saya perlu, terutama dari tim ekonomi pemerintah, untuk melihat kembali. Karena data-data ekonomi yang dirilis oleh institusi negara dan pemerintah sendiri itu juga cukup alarming. Coba cek tuh, data dari BI misalnya. Itu kan jelas menunjukkan tabungan masyarakat drop. Ya. Kemudian kelas menengah drop. Kemudian pendapatan warga untuk membayar utang prosentasenya naik. Ini seperti rumput kering nih kalau nggak diselesaikan. Karena kalau kita lihat yang turun ke jalan itu rata-rata kelompok aspiring middle class, mereka yang tidak mendapatkan subsidi dari publik, dari pemerintah, karena pemerintah umumnya ngasih subsidi ke kelas miskin. Nah, kelas menengah ini kan atau aspiring middle class ini itu disebut miskin enggak, Ya. disebut kaya juga tidak. Nah, ini yang perlu dikasih subsidi, dikasih semacam tunjangan, termasuk alokasi anggaran yang tepat, supaya kelompok-kelompok ini tidak menjadi semacam bom waktu di kemudian hari. Jadi isu utama atau akar masalahnya tetap harus diadres oleh pemerintah dalam Oke. rangka menertibkan, ya, karena akar masalah politik itu ekonomi. Kalau ekonominya tidak bisa diatasi, saya khawatir sekarang mungkin bisa diatasi, tetapi bisa meledak di kemudian hari. Itu yang tidak kita inginkan bersama.